Peremajaan sawit rakyat di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikelola oleh kelompok Tani Maju Bersama Sejahtera terindikasi curang. Kecurangan diduga dilakukan oleh pengurus kelompok Tani Maju Bersama Sejahtera dengan mengklaim lahan transmigrasi sebagai lahan kelompok tani dan mengajukannya ke program PSR yang ditampung di anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tahun anggaran 2021. Rambe, salah seorang warga Kelurahan Ampolu menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah menjadi lahan transmigrasi sejak tahun 2009 dan tidak ada tanaman sawit di lahan tersebut. Tadinya saya memiliki lahan seluas 6 hektar di situ dan tetap berharap lahan saya dikembalikan, ungkap Rambe kepada media. Hal itu disampaikan Rambe di Desa Bandar Hapinis Rabu tanggal 7 Februari 2024. Terpisah Zainal Abidin Siregar selaku Ketua Kelompok Petani Maju Bersama Sejahtera via handphone seluler tanggal 5 Februari 2024 menjelaskan bahwa sejauh ini progres kerjanya sudah mencapai 50%. Namun ketika media mempertanyakan berapa sudah anggaran yang diterima, Zainal tidak bersedia menjelaskan. Selain salah sasaran proyek PSR di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru ini terkesan luput dari pengawasan, sehingga terlihat alat berat yang digunakan juga sudah lama tidak difungsikan. Bibit kelapa sawitnya juga terendam dan diduga sudah banyak yang mati. Selamat siang Pak Rambe. Siang Pak. Saya dari media nih Pak, dari investigasi Mabeskom Sumatera Utara. Oh iya Pak. Ingin meminta keterangan sedikit kepada Bapak Rambe terkait permasalahan lahan transmigrasi yang di Muara Opu yang diklaim kelompok Tani Maju Bersama Sejahtera sebagai lahannya. Macam mana sebenarnya kronologisnya Pak? Begini Pak, setahu saya itu yang diklaim orang itu lahan orang itu memang lahan kami menurut dari peta yang diberikan sama kami Pak. Cuman di sini orang itu klaim bahwa itu dibikin jadi PSR Pak. Ya. Lahan itu lahan 1 lahan 2 kami. Ya, Itu ya. lahan 1 lahan 2. Cuman perumahan memang nggak ada dikelola orang itu. Yang saya setahu saya dan seingat saya, yang lahan 1 yang lahan 2 itulah yang diklaim orang itu yang dikelola untuk PSR. Sebenarnya lahan itu Pak, itulah rencana mau Bapak angkatkan kian, tapi belum ada terjadi dapat solusinya. Tahu-taunya datang kelompok Tani Maju Bersama mengklaim itu lahan mereka Pak. Sejauh ini sudah apa usaha-usaha Bapak kelompok transmigrasi yang sudah pernah lakukan Pak? Satu langkah pertama kemarin saya laporkan kepada Pak Kadis pertanian. Saya pertanyakan, orang itu klaim juga. Jadi saya sudah berangkat saya laporkan ke Polsek Batang Toru, ke Dinas Kehutanan Padang Sidimpuan Tapsel. Saya pun sudah berangkat ke sana mempertanyakan keabsahan soal masalah peta orang ini. Jadi orang itu klaim itu lahan orang itu. Jadi kami pun sebenarnya dari pertama kami dari 2009 kami udah itulah lahan kami Pak. Orang itu klaim itu tahun 2011. Padahal kami 2009. Makanya otomatis kami duluan yang tahu mana lokasi kami. Baik Pak. Seperti yang Bapak ucapkan tadi bahwa itu adalah lahan transmigrasi. Iya Pak. Tentunya Bapak sangat memahami. Selama ini apakah ada pernah lahan 1, lahan 2 itu yang ditanami sawit Pak? Sebenarnya belum Pak. Belum, itu ya, Pak, masih lahan kosong. Lantaran kosong. kami mengharap itu kerjasama dengan PT PN3 Kian untuk di plasma. Tahu-taunya ya dibilang gagal belum tentu, tapi kami belum ada kesepakatan entah gagal atau enggak. Jadi kami hanya nunggu sampai hari ini belum ada kesimpulan untuk ini dikelola lahannya. Terakhir ini Pak Rambe, Iya ya Pak. apa ya harapan Bapak dan kelompok Bapak untuk Pemda Tapsel Pak? Saya memohon kepada instansi yang terkait Pak, tolonglah dibantu kami, lahan kami itu kembali kepada kami. Dan biar bisa kami kelola, maklumlah kami masyarakat ini Pak, itulah harapan kami untuk masa depan dan anak-anak kami, generasi penerus kami Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak Rambe ya. sama-sama. Peremajaan sawit rakyat atau PSR merupakan program untuk membantu petani sawit untuk memperbaharui kebun dengan bibit kelapa sawit yang unggul dan berkualitas.
mengurangi resiko dan adanya pembukaan lahan ilegal. Namun pantauan langsung media pada tanggal 4 Februari 2024 justru sebaliknya. Tidak melihat adanya peremajaan, yang terlihat adalah pembukaan lahan gambut dan diduga masih dalam sengketa. Demikian laporan wartawan kami, Nelwa Tanjung melaporkan dari Sumatera Utara. Demikian investigasi Mabeskom Sumut.